Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk sore kali ini ya rekan-rekan semuanya, kita sambil nongkrong saja nih ya, sambil menunggu untuk jam makan sore ternak-ternak kita. Sekalian nanti kita akan coba menjawab ya request atau pertanyaan dari salah satu rekan kita nih, yang beliau ini kelihatannya termotivasi ingin beternak endok. Nah, beliau ini menanyakan langkah awal atau bagaimana caranya untuk kita bisa memulai beternak endok dengan baik. Nah, ini ya, nanti akan kita jawab ya untuk rekan-rekan semuanya, tentunya juga sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan. Nah, untuk beternak endok ini ya, sebelum kita terjun ini betul-betul menekuni untuk usaha ternak endok itu ada beberapa hal ya rekan-rekan semuanya yang perlu dipahami, bahwasanya untuk ternak endok ini masalah penyakit dan juga masalah keputusan pakan itu adalah dua hal yang sampai saat ini masih perlu kita siasati. Dalam artian untuk masalah penyakit ya, kita tahu semuanya bahwa untuk endok ini memang masih sangat rentan terhadap masalah penyakit, terutama dengan adanya virus mata biru ya, atau dalam bahasa Jawanya adalah aratan ini. Nah, hal ini tentunya juga membuat kecemasan untuk kita semuanya ya, selaku peternak endok. Makanya untuk kami ya, sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk menggunakan masalah vaksin ya, atau penggunaan vaksinasi itu mutlak harus kita lakukan. Nah, hal ini tentunya bertujuan agar untuk endok-endok kita ini ya bisa terhindar dari masalah virus ini, dan juga untuk kedepannya masalah imunitasnya ini bisa stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah langsung pakan. Kita selaku peternak endok ya, saya yakin sekali apabila kita bisa ya atau mampu menyiasati masalah pakan, tentunya juga hal ini akan menambah untuk dari segi keuntungan. Kita selaku peternak endok apabila hanya mengandalkan pakan pokok saja ya, yaitu terdiri dari karbohidrat berupa katul dan juga protein ya berupa konsentrat, ini juga tentunya akan memakan biaya yang sangat besar. Makanya kalau saran saya juga ini ya, kita selaku peternak endok harus bisa mengolaborasikan ya, kita mengolaborasikan antara pakan pokok dengan pakan alternatif. Nah, kalau untuk masalah pakan ini sudah bisa kita siasati, saya yakin untuk usaha ternak endok itu kedepannya ya, yang jelas itu pasti akan menghasilkan. Nah, teknis lagi ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk peternak endok ini kita mulai tidak harus dengan ambisi masalah populasi. Silakan lakukan untuk peternak endok ini ya dengan populasi yang minimal dulu atau yang sedikit ya. Nanti apabila kita sudah betul-betul bisa menguasai masalah perawatan ya, dan juga masalah hal-hal lain yang kaitannya dengan ternak endok ini, silakan kita bisa menambah untuk populasinya. Pesan saya, jangan langsung terpaku dengan masalah penghasilan. Masalah penghasilan itu ya rekan-rekan semuanya, tentunya di dalam ilmu perunggasan ini ya, apabila untuk jumlah populasi kita banyak, tentunya hasil yang kita dapatkan pun akan semakin banyak. Tapi untuk bisa melangkah ke arah itu ya, memang kita perlu proses ya. Nah, proses ini kita mulai dari jumlah populasi yang minimal. Nah, sambil jalan kita belajar ya, saling sharing antar peternak endok, masalah kendala-kendala yang kita hadapi, dan saya yakin juga untuk permasalahan yang ada itu, tentunya apabila kita itu betul-betul disiplin ya, dalam artian menekuni untuk usaha ini, segala permasalahan atau kendala itu tentunya ada solusinya. Nah, itu makanya juga ini ya untuk rekan-rekan semuanya, apabila ada yang mempunyai keinginan beternak endok, pesan saya tadi itu ya, mulailah dengan populasi yang minimal terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mahir silakan bisa ditambah ya untuk jumlah populasinya, apabila kita memang ingin mengejar untuk masalah jumlah penghasilan. Nah, selanjutnya juga ini ya, untuk rekan-rekan semuanya yang perlu kita ketahui juga nih ya, bahwasanya untuk masalah pemasaran itu sedini mungkin harus bisa kita cari solusinya. Dalam artian sebelum kita mulai terjun ke ternak endok ini ya,
kita harus bisa melihat untuk masalah pemasaran yang ada di daerah kita. Kalau memang untuk daerah kita itu ya condong lebih banyak peminat untuk ternak endok pembibitan ya, alangkah lebih baiknya kalau kita berternak endok dengan sistem pembibitan. Tapi sebaliknya juga ya rekan-rekan semuanya, apabila untuk pemasaran itu condong lebih banyak ya di sektor pembesaran, kita pun harus bisa mengikuti untuk berternak endok dengan sistem pembesaran. Nah, hal ini kenapa ya? Tentunya kita ini berusaha atau berternak endok ini ke depan ingin agar untuk hasil pemasaran dari usaha kita ini bisa semakin lancar. Karena ini tentunya juga kaitan dengan masalah penghasilan. Nah, itu ya 3 hal yang perlu harus rekan-rekan semuanya ketahui. Yang pertama adalah masalah antisipasi penyakit. Yang kedua, antisipasi terhadap masalah borosnya pakan endok ya. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa menguasai masalah pemasarannya. Nah, hari ini ya, kalau untuk ketiga komponen ini ya, kita bisa melakukan dengan baik ini. Tentunya di dalam kita melakukan usaha ternak endok ini, ke depan saya yakin pasti akan sangat menghasilkan. Nah, barangkali juga ya, untuk sampai saat ini, mindset dari sebagian besar masyarakat kita itu memang mengatakan untuk usaha ternak endok itu pasti akan mengalami kerugian. Nah, hal ini ya, kalau kita betul-betul serius, bisa ya kita kelola untuk usaha kita ini dengan manajemen yang baik, saya yakin tentunya juga pasti akan ada penghasilan. Toh untuk namanya nominal ya rekan-rekan semuanya, tadi sudah saya sampaikan kalau kita ingin mendapatkan keuntungan ya atau penghasilan yang lebih besar, kita bisa melakukan penambahan jumlah populasi yang besar juga. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini untuk kesempatan sore kali ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali ya bagi rekan-rekan semuanya yang telah mendukung adanya channel Endok Kandang Tower ini. Semoga saja untuk channel kita ini ya rekan-rekan ke depan bisa semakin berkembang dan tentunya juga bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama di dalam mengelola usaha ternak endok. Dan bagi rekan-rekan semuanya ya yang baru bergabung ini menemukan adanya channel kita ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Semoga bisa mendapatkan manfaat ya dari keberadaan channel Endok Kandang Tower ini. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.